Semsa Conrad lahir dari keluarga kaya raya. Sejak usia dini, Semsa Conrad dianggap sebagai anak ajaib karena prestasi akademiknya yang luar biasa. Pada tahun 1993, media Thailand melaporkan bahwa seorang anak laki-laki berusia 15 tahun telah lulus ujian masuk ke Fakultas Teknik Universitas Chulalongkorn. Anak laki-laki itu tidak lain adalah Semsa Conrad. Sejak saat itu, remaja ini menjadi terkenal di seluruh negeri dengan julukan anak ajaib. Setelah lulus dan meraih gelar di bidang teknik, Semsa Conrad kemudian mengikuti ujian kedokteran dan dengan bakat alaminya, pemuda ini diterima di Thailand menjadi seorang insinyur dan juga seorang dokter sangatlah langka. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Semsa Conrad memiliki ayah yang sangat disiplin. Meskipun pendidikannya luar biasa, Semsa Conrad tidak pernah menyenangkan ayahnya yang begitu keras. Dia sering dipukuli dan dimarahi oleh ayahnya ketika dia tidak memenuhi harapan. Ibunya hanya bisa diam melihatnya dipukuli, meskipun dia sangat menyayangi putranya itu. Oleh karena itu, pemuda ini digambarkan sebagai orang yang pendiam dan jarang menunjukkan emosinya di depan orang lain. Meski di bawah tekanan dari ayahnya yang keras, namun ketika ia mengetahui bahwa ayahnya sakit parah karena kanker stadium akhir, Semsa Conrad bertekad untuk masuk sekolah kedokteran untuk memenuhi keinginan terakhir ayahnya. Ia juga berharap bisa menggunakan bakatnya untuk menyelamatkan nyawa orang lain dari penyakit yang fatal. Di sekolah kedokteran, hati seorang jenius yang hanya tahu bagaimana belajar dan meneliti bergejolak di hadapan seorang mahasiswi kedokteran tingkat akhir bernama Jenjira Ployangun Sri. Gadis ini juga berasal dari keluarga yang berkecukupan, di mana kedua orang tuanya memiliki bisnis sendiri di distrik Samfran, Provinsi Nakhon Pathom. Mahasiswi kedokteran ini digambarkan sebagai gadis cantik berperilaku baik yang selalu membantu orang-orang di sekitarnya. Mahasiswa tahun kedua, Semsa Conrad telah jatuh cinta dengan Jenjira Ployangun Sri, seorang gadis yang hangat dan penuh kasih sayang yang selalu dicita-citakan oleh anak ajaib Thailand ini. Pasangan ini dengan cepat jatuh cinta dan dipuji karena mereka berdua sama-sama berbakat. Mahasiswa perempuan Jenjira Ployangun Sri menerima cinta Semsa Conrad karena kagum dengan bakat yang dimilikinya. Tetapi dia tidak percaya bahwa pada akhirnya dialah yang mengubah hidupnya selamanya. Setelah saling mengenal satu sama lain untuk sementara waktu, Jenjira Ployangun Sri memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada Serm. Meskipun Semsa Conrad sudah mencoba segalanya untuk mempertahankan perasaannya, tapi sayangnya usahanya tetap saja gagal. Jenjira Ployangun Sri mengatakan padanya jika pada saat itu dia menyadari bahwa mereka memiliki kepribadian yang sangat berlawanan. Kebersamaan mereka hanya meningkatkan perselisihan dan justru menyebabkan pertengkaran yang tak berkesudahan. Pada tanggal 6 Januari 1998 di World Trade Center Ratcha Prasong Semsakor, hubungan cinta selama 2 tahun dari pasangan berbakat tersebut secara resmi berakhir setelah Jenjira dengan tegas mengakhiri hubungan cintanya yang berlawanan itu. Semsa Conrad merasa kecewa dan tidak rela kehilangan cinta pertamanya yang berparas cantik tersebut. Ia sangat marah dan membuat rencana yang kejam. Pada tanggal 30 Januari 1988, orang tua Jenjira pergi ke polisi untuk melaporkan hilangnya putri mereka yang tiba-tiba. Hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa Jenjira terakhir kali terlihat ketika bertemu dengan pacarnya Semsa Conrad. Polisi dengan cepat memanggil Semsa Conrad untuk bersaksi. Di kantor polisi, Semsa Conrad mengaku bertemu Jenjira, namun setelah keduanya bertengkar, ia mengaku bahwa ia kembali ke asrama terlebih dahulu dan sejak saat itu dia tidak pernah melihat pacarnya lagi. Polisi memeriksa keberadaan dan mobil mahasiswa tersebut tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan sehingga mereka terpaksa melepaskan Semsa Conrad. Kasus ini tiba-tiba menemui jalan buntu ketika tidak ada petunjuk tentang keberadaan korban. Polisi mengerahkan pasukan pencarian yang meluas, tetapi seminggu kemudian mereka masih kembali dengan tangan kosong. Setelah menyaring kembali semua informasi yang ada, polisi masih berpikir
bahwa Semsa Conrad adalah orang yang paling mencurigakan. Polisi melakukan tes detektor kebohongan pada Semsa Conrad. Hasilnya menunjukkan bahwa Semsa Conrad mengungkapkan beberapa poin yang meragukan. Tetapi hukum di Thailand menetapkan bahwa hasil detektor kebohongan tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Polisi membebaskan mahasiswa kedokteran itu lagi, tetapi diam-diam tetap memantau kegiatan pemuda itu. Setelah 10 hari melakukan penyelidikan, mereka menemukan bahwa mahasiswa itu kembali ke kamarnya sepulang kuliah. Dia tidak berinteraksi dengan siapapun atau bahkan keluar untuk makan dan lainnya. Polisi memutuskan untuk memeriksa ulang mobil Semsa Conrad dan menemukan bercak darah di badan mobil dan rambut perempuan yang masih tersisa. Tidak lama setelah itu, Semsa Conrad mengakui pembunuhan tersebut dan menceritakan kejadian itu secara rinci, yang membuat bulu kuduk polisi merinding karena kebrutalannya. Kasus ini mendapat liputan media yang intens ketika investigasi berlangsung selama beberapa minggu sampai Semsa Conrad ditangkap dan bagian-bagian tubuh Janjira diidentifikasi. Kasus ini juga menjadi awal dari penggunaan forensik DNA dalam investigasi kriminal di Thailand dan membawa perhatian publik pada pekerjaan ahli patologi forensik Porntip Projanasunan. Setelah berpisah di mall, Semsa Conrad memohon kepada Janjira untuk datang ke kamarnya di asrama sehingga keduanya bisa berbicara dengan baik untuk terakhir kalinya. Di sini keduanya terus berdebat. Ketika Janjira pergi ke toilet, dalam kemarahan yang tak terkendali, Semsa Conrad menembakkan pistol segera setelah korban membuka pintu untuk melangkah keluar. Dengan pengetahuan medisnya itu, Semsa Conrad memotong-motong menjadi beberapa bagian. Ia memisahkan bagian kepala, lengan, kaki, membedah bagian organ di dalam tubuh, mengambil beberapa tulang-tulang besar tubuhnya dan menguliti wajah korban. Setelah selesai, ia membuang bagian organ dalam tubuh dan beberapa potongan daging yang dipotong kecil dan kulit kepala korban di dalam toilet apartemennya. Kemudian ia mengemudikan mobilnya untuk membuang kepala, lengan, kaki, dan tulang-tulang di Sungai Bang Pakong di spot yang berbeda-beda. Setelah itu, ia kembali ke asrama. Ia mandi dan berganti pakaian serta mengemasi barang-barangnya. Ia juga mencuci mobilnya untuk menghilangkan jejak dan pulang ke rumahnya di provinsi Chonburi. Di sini dia membakar semua pakaian dan barang-barang milik korban. Semsa Conrad percaya bahwa pasti tidak ada yang bisa menemukan kejahatannya karena semua bukti telah hancur sepenuhnya. Namun, tidak lama kemudian, kepala korban ditemukan hanyut di sungai oleh penduduk desa. Hasil tes DNA menunjukkan bahwa itu adalah Janjira Ployangun Sri. Saat memeriksa septic tank dan kamar mandi di kamar Semsa Conrad, polisi juga menemukan noda darah dengan hasil DNA yang cocok dengan korban. Di persidangan, Semsa Conrad mengaku bersalah dan menyatakan penyesalannya. Akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Semsa Conrad. Namun, selama masa penahanannya, Semsa Conrad berulang kali mendapatkan pengampunan sebanyak 5 kali berkat proses reedukasi yang baik. Akhirnya pembunuh ini dibebaskan pada usia 35 tahun setelah menjalani hukuman penjara selama 13 tahun 9 bulan. Setelah dibebaskan dari penjara, Semsa Conrad mengubah namanya menjadi Chaya Tantakanon dan memulai hidup baru. Pada tahun 2014, media Thailand melaporkan bahwa Chaya Tantakanon telah mengajukan permohonan untuk berlatih hukum, tetapi ditolak oleh Asosiasi Pengacara Thailand. Diketahui bahwa pria ini belajar hukum saat berada di penjara dan kemudian menerima gelar sarjana dari Universitas Terbuka Sukhothai Thammasatirat pada tahun 2009. Sejak saat itu, Semsa Conrad benar-benar menghilang dari media. Tidak ada yang tahu seperti apa kehidupan pria ini, yang hanya diketahui yaitu perbuatan kejinya telah sangat membekas di benak banyak orang Thailand. Tidak semua orang bisa beruntung memiliki kecerdasan melampaui batas. Sejak kecil, ia memang sudah menjadi anak ajaib. Namun, alih-alih menggunakan anugerahnya itu, ia lebih memilih untuk mengikuti emosinya menjadi pembunuh berdarah dingin, menghancurkan masa depannya yang cerah demi satu kata, yaitu cinta.